Oke, jumpa lagi ya. Sekarang kita coba install dan menjalankan PyCaret ya, low code machine learning tools. Kebetulan saya di sini pakai macOS ya, macOS. Tapi prinsipnya sama ya, instalasinya kalau pakai Conda atau Anaconda itu sama. Tapi ini fokusnya pada command line-nya ya, command line, karena kebetulan PyCaret itu belum ada Conda-nya. Jadi Conda itu hanya untuk bikin environment aja, environment. Nah ini karena apa? Karena pakai Conda, saya biasanya pakai yang ini ya, pakai yang Miniforge. Itu Conda yang versi ringan, versi kecil. Kalau Anaconda itu kan besar sekali. Jadi saya pakai yang Miniforge. Ini di sini. Nanti tak tulis, tak copy aja di sini. Copy di sini. Ya, sama yang ini PyCaret. Ini juga di copy di sini untuk referensinya. Dua ini ya. Jadi untuk menjalankan PyCaret kita harus install Miniforge atau Conda dulu, terus install yang lain juga. Oke, kita mulai dari sini. Nah ini sebenarnya instalasinya setelah kita install Miniforge. Oke, jadi ini download di sini dulu karena saya pakai Silicon ya, berarti yang ini. Kalau pakai Intel yang ini. Misal Windows ya ada juga pakai yang ini. Ini command line semua. Nanti di Windows pakainya command gitu ya. Pakainya start menu terus diketik command terus ke download. Nah, itu kadang sintaknya lain ya, cara pergi ke download, cara jalanin segala macam berbeda dikit. Biasanya kalau di Windows cuma diklik gitu aja dia bisa, atau di double klik ya. Tapi kalau di Linux atau di Mac OS itu setelah di download kita harus buka terminal. Bukanya dari sini terminalnya. Nah, ini kebetulan sudah ada di sini. Jadi ini karena sudah saya download sebelumnya, ada di ini, tak besar dikit. Ada di, coba ls tulis melihat file-file. Saya download, ini ada Miniforge. Ini saran jalaninya SSH Miniforge, enter. Ini di welcome to dan seterusnya, enter aja. Ini ada license, kita press Q, accept, yes. Ini biar default aja, oke, enter. Nah, dia pakai Python 10 ya, terbaru ya. Nanti kita buat environment dengan Python 39. Nah ini penting, ini yes. Oke, ini terus kita keluar terus kita buka lagi untuk biar aktif ya. Nah ini kalau kita cek di sini sudah ada Miniforge, terus kita aktifkan. Oh, ini sudah aktif, ini base itu berarti Pythonnya itu bawaannya itu ya Conda versi 3.10, tetapi PyCaret masih pakai yang 9. Jadi kita pakai ini, itu sudah ada di sebelah kiri. Stepnya Conda create name, misalnya PyCaret, Pythonnya 39. Yes, Python 39 ya. Nanti terus di itu activate dan install beberapa paket. Oke, ini Conda activate PyCaret. Nah
environment yang aktif akan muncul di sebelah kiri ini ya. PyCharm. Oke, terus itu kita kode install ini yang apa, sebenarnya nggak install LightGPM dan seterusnya, nggak apa-apa, cuma biasanya performanya bagus ya LightGPM. Terus ini bisa jadi satu bus, jadi satu baris maksudnya, PMDA5. Oke, terus PyCamel 541. Yes, itu PyCamel itu kalau kita mau install PyCharm yang full ya. Kalau yang full itu dia juga akan install Sharp untuk interpret model ya, mungkin ya nanti kita lihat yang full itu opsional, tapi kalau untuk train tes analisis itu sebenarnya cukup PyCharm aja, nggak perlu yang full maksudnya. Oke, terus kita install pakai pip. Sebenarnya kalau ada kondanya ya lebih praktis karena tidak usah kompilasi ya. Nah, untuk pip ini kadang kita perlu kompilasi. Nah, karena perlu kompilasi kadang pas jalan ini nanti akan ada pop-up dari macOS-nya untuk menginstal Xcode Developer Tool atau Xcode Developer CLI ya, nanti diikutin aja, di next karena dia cukup lama ya, sekitar setengah jam, karena dia download sekitar ya 400 megaan. Oke, setelah itu selesai nanti pipnya bisa dijalanin lagi. Kalau belum ada Xcode Developer Toolnya, pipnya biasanya gagal ya kalau kompilasi kemudian itu PyCharm kita pakai yang pre aja, yang terbaru, karena yang pre-release ya, karena yang lama itu library-nya juga lama semua, jadi kadang harus banyak ngetrik install ini dulu itu dulu. Tapi kalau yang pre ya requirement-nya ya itu tadi, yang LightGPM, XGBoost ya. PMDA5 itu sebenarnya untuk PyCharm full itu gak apa-apa, tapi gak masalah juga. Nah, terus nanti kita juga install JupyterLab ya, kode install JupyterLab. Yes, JupyterLab sama kayak Jupyter Notebook ya, cuma tampilannya lebih modern dan lebih terintegrasi ya, ada panel kiri dan kanan, mirip-mirip Google Colab. Nah, ini sebenarnya bisa juga pakai Google Colab ya, mungkin kapan-kapan nanti bikin yang Google Colab. Nah, cuma masalahnya Google Colab itu kalau yang non pro itu ya ini continuous workingnya cuma 10 atau 12 jam ya, dan memori sama GPU-nya terbatas, meskipun ini biasanya nggak pakai GPU ya. Ya sebenarnya bisa pakai GPU juga, ini beberapa algoritma ya. Oke, ini sudah, kita coba install yang full ya. Kalau full itu karena dia pakai parameter harus kita kurung dengan ini tanda petik seperti ini. Ya, ini kalau yang full ini ya memang banyak ya dependensinya, jadi harus cukup sabar.
Nah kadang tuh masalahnya di ini ya, di instalasi awal-awal gini kadang yang bikin repot ya, kadang wah error ini error itu, dan errornya itu beda-beda di tiap orang. Jadi itu yang bikin pusing kalau pemula mau belajar apa itu biasanya kesulitan, karena errornya itu kadang lain, di googling juga kadang nggak ketemu, karena errornya itu dia error yang keberapa, yang kelima atau keberapa. Nah error yang pertama itu kadang nggak ketangkep sumber masalahnya di mana. Oke, ini udah selesai ya, udah selesai. Terus kita jalanin nih Jupyter Lab. Nah ini langsung Jupyter Lab ini bisa, tapi kalau mau nyoba dari awal ya berarti kita coba tutup dulu terminalnya, kita buka lagi, karena otomatis dia akan ke base ya, ke base. Jadi kita harus jalanin kode activate PyCharacter dulu ya, biar environmentnya ganti ke PyCharacter, terus Jupyter Lab. Nah kalau udah bisa sampai sini biasanya udah aman ya, udah aman. Problemnya itu ya di sini tadi, mulai dari install ini ya, install ini, terus install ini tadi, step-stepnya kadang biasanya install ini dulu, terus nggak sukses, kenapa? Biasanya googling tapi kadang nggak nemu, jadi ini semacam shortcutnya ya, semacam shortcutnya. Oke, ini ini sebenarnya ada beberapa. Ini coba yang untitled ya, atau apa, boleh pakai itu aja. Nah ini jalanin aja langsung, ini akan otomatis aktif yang ini sebenarnya sama dengan yang di sini ya, sebenarnya sama dengan yang di sini, yang quick start ini ya, quick start classification diabetes ya, sama, tinggal copy paste ini terus di run. Kalau habis smoke itu suaranya agak serak, jadi ya, ini kebetulan dapat smoke surya ya, di toko Indo di deket sini ada yang jual itu. Hamdalah ya, hamdalah. Oke, data sampel tuh nggak perlu karena dia sudah nampilin juga. Ini VK classification import all. Shift enter ya, shift enter untuk jalanin sel atau jalanin baris itu. Nah ini loadingnya ini cukup lama ya, karena di sini saya cuma pakai ini core-nya tak kasih 2, terus memorinya cuma 3 GB untuk virtual mesinnya, jadi cukup lama di sini. Set up data ini kita cek sama dengan kelas variabel ya, session ID misal 1 ya. Nah, biasanya dia akan deteksi otomatis ya, jumlah variabelnya, tipe-tipenya, ini dia otomatis detect.
Nah setelah itu baru di compare ya, compare model base, compare ini pakai n-select biar bisa nanti bandingin beberapa model sekaligus. Kalau nggak pakai n-select nanti cuma dapat yang paling atas. Misal kalau kita pengen ngeplot AUC, confusion matrix dan seterusnya, ini kita select N5, kemudian voltnya pakai yang 5 volt aja, 5 volt. Udah, kita shift enter lagi. Ya cepet karena datanya cuma 700. Oke. Random forest, linear diskriminan analisis, catbush, mana kategorikal. Catbush ini padahal singkatannya categorical booster atau boosting ya. Catbush ini buatan Rusia yang sedang perang gitu. Biasanya itu yang bagus tuh lah GBM, XGBoost, Catbush ini biasanya di sini itu di komparasi model tuh pasti atas. Nah, ini tumbennya agak bawah ya. Oke, selanjutnya kita bisa plot model. Nah ini karena kita ngambil 5 harus pakai indeks. Misalnya base 0, plotnya defaultnya AUC ya, tapi saya pengen plot confusion matrix. Ini random forest, kita bandingin sama yang recallnya tinggi ya, yang recallnya tinggi berarti yang naive base 0, 1, 2, 3, 4 0, 1, 2, 3, 4. Oh enggak ketangkap nggak ketangkap karena kita cuma ambil 5. Nah, karena basicnya dia base indexnya itu 0, berarti 0, 1, 2, 3, 4 ya, berarti 5 ini ya, 5 ini AUC. Coba kita pakai Catbush yang AUC nya paling tinggi, tapi recallnya ya kita bandingin ya, nggak ada salahnya. Kok nggak bisa? Ini deh, copy paste ini yang 4 ya. Catbush 43 ya, lumayan padahal recallnya nggak terlalu tinggi. Lebih bagus ya. Ini false positifnya juga lebih rendah, false-nya itu juga lebih rendah. TP sama TN nya juga lebih ini, tapi ini kenapa RF nya yang karena accuracy ada rumusnya ya, nanti bisa dihitung sendiri. Karena defaultnya dia ini rankingnya tuh dia accuracy. Kalau mau yang AUC bisa dispesifikkan di sini, di opsinya ini ada. Kalau pengen tahu opsinya itu tinggal pakai ini ya, tanda tanya compare model. Nah, nanti akan muncul ini docstring dokumentasinya. Docstringnya cuma ini aja. Nah, ada sampelnya juga, target, compare models kan. Nah, jadi ini number select, volt. Ini bisa juga include exclude beberapa ini ya. Nah, exclude kalau kita punya banyak kolom dan banyak yang nggak penting bisa di exclude, nanti pakai list gitu ya.
budget time itu kalau kita terburu waktu bisa kita buat timenya maksimal segini gitu. Nah ini float minute-nya, parameternya minute-nya kita cuma punya waktu setengah jam ya, 30 ya berarti. Ordernya mana ordernya? Oh ya, ini kadang kita nemu yang nol ya, AUC nya nol karena kayak ini SVM ini nol karena dia nggak ada ini predik proba. Jadi predik proba itu nanti ini kalau kita prediksi itu muncul probabilitasnya, misal 0,5, 0,6. Tapi kalau predik itu kan langsung 0 sama 1 ya kalau binary. Eksperimen mana tadi? Oh ini shortnya accuracy defaultnya. Shortnya kalau pengen AUC ya kita tulis AUC. Jadi kalau short itu sesuai ini AUC, recall dan seterusnya. Nah gitu ya, berarti ini sudah up dan sudah running PyCharm. Oke, mungkin ya coba yang menarik itu ini ada semacam end to end juga ya, end to end. Jadi kita bisa coba demonya. Cuma saya lupa ini fungsinya yang apa dia. Deploy mungkin ya. Convert model. Oh, create app ya, create app. Coba ini create app. Oh, create app langsung, berarti pakai yang 4 ya, berarti yang bagus. Mana. Oh, ada sih. Nah ini semacam demo kayak kalau kemarin itu ada di itu ya, yang demo untuk apa, liner itu ya, number of time pregnant 3 kali, plasma glucose. Wah ini harus tahu sampelnya ini supaya ini tak clear output. Oh gini aja data sampel 136 ya. Ini kita buat 140 diastul. Wah ini tekanan darah tinggi ini. Kita buat 80 aja. Ini berapa ini? Nah ini kalau nggak punya domain knowledge ya repot ya, nyoba ya. Karena kita nggak tahu yang make sense yang mana, yang nggak jelas yang mana. Body mass index aja. Nah, berarti ini kalau di sini termasuk overweight ya, 26 itu. Kalau 27 udah obesity kalau standar Taiwan. Ada 0, ngawur aja 0,5. Age masih 34. Oh ini cewek kok. Kok cewek ya buat 38. Nol ya, nol berarti ini Loris berarti nol ya. Loris enggak
tidak terancam diabetes ya. Jadi ini apa, labelnya 0. Oke, cuma kok nggak muncul ini ya probabilitasnya. Biasanya ada ini kan, ada apa, oh coba kita pakai ini aja, predict model base 4. Nah, dia akan muncul seperti ini ya, skornya. Jadi skor ini skor ke ini ya, skor ke labelnya, bukan skor ininya, skor absolut, tapi ini skor relatif ke label. Jadi misal ini 0,88 tuh berarti 0,88 mendekati 0. Jadi kalau absolut ini kan berarti 0,12 kan berarti. Kalau pakai skor absolut ini berarti skornya 0,12 ya kan. Nah, yang ini yang satu ini berarti ya, ini 0,62 mendekati 1. Berarti kalau ya ini berarti ini reverse. Kalau mau dibuat absolut dikurangi 1 min ini. Nah, tapi ini apa, dibuat gini biar kelihatan probability sama labelnya. Jadi mirip kayak ini ya, kayak ini saya bikin project kecil-kecilan dengan seseorang. Ini minggu keberapa ya? Ini harusnya muncul minggunya 47 ya. Ini KC, biarin gitu aja, predict. Nah, ini negatif ya, dengan probabilitas 56. Ini sebenarnya udah dibulatkan, cuma ngeyel, nggak tahu ini. 56% 2 kasus kali bulat ini. Jadi ini mirip ini ya. Jadi ini negatif, skornya sekian, probabilitasnya sekian. Berarti ini negatif 0, probabilitasnya 56%. Coba kita random lagi yang lain, predict 65 ya, 65 2 kasus, 3 kasus negatif 56%, 3 kasus ya. Ini kalau di deploy ya mirip-mirip seperti ini, cuma apa, tampilannya aja dibikin lain ya. Jadi ini juga sama ya, ini juga pakai PyCaret ya. Kemudian setelah selesai di save model ya, ini bisa di save model, ini save model misal base 4 XGB diabetes gitu ya. Nah, nanti akan muncul di sini XGB diabetes berapa gedenya, kita cek. XGB diabetes 1 mega, sangat-sangat kecil ya, sangat-sangat kecil. Oke, gitu aja ya. Ini cepet-cepetan ya, karena ini untuk up and running. Nah, seterusnya ya tinggal lihat di sini, lihat di YouTube dan seterusnya. Nah, ini hanya untuk yang penting bisa nginstal dari awal ya, Miniforge, kemudian semua library yang diperlukan, dan ya kecil-kecilan, eksperimen kecil-kecilan, dan sama demo yang kira-kira nanti kalau diimplement tuh seperti ini, misalnya seperti itu ya. Oke, gitu aja, dan bye bye.